Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya memiliki tugas di live session 6. Oke, di sini teman-teman, tugas saya di sini. Salah. Oke, sorry. Oke. Apa nih? Di live session 6. Oke, di sini tugas saya itu ada tentang penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Yang kedua, itu ada penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Terus yang selanjutnya itu deskripsi tugas di lab session 6 ini dan penjelasan implementasi dan hasil running programnya teman-teman itu. Oke, kita langsung aja ke penjelasan dan ke contoh dari OOP dan inheritance. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke penjelasan tentang OOP itu sendiri, teman-teman. Apa sih OOP itu, teman-teman? Gitu kan. OOP itu Object Oriented Programming, teman-teman. Yang dimana OOP itu adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, teman-teman. Yaitu misalnya gini, teman-teman. Dia itu berfokus kepada dunia nyata. Kodenya tuh ada di dalam dunia nyata gitu, teman-teman. Kayak misalnya kemarin itu apa ya, teman-teman? Kayak kebun binatang, teman-teman. Di kebun binatang itu kayaknya tuh ada banyak jenis binatang. Nah, itu yang termasuk dalam pikiran kita, itu termasuk dalam OOP gitu, teman. Objeknya itu adalah si binatang ini, teman-teman, gitu. Bisa kita lanjutkan saja. Oke, teman-teman, sekarang kita ke inheritance. Apa sih inheritance itu? Inheritance itu, teman-teman, bagaikan apa ya, teman-teman? Bagaikan anak ya. Subclass, teman-teman, bagaikan subclass atau gini aja deh ngejelasinnya. Misalnya kita ada kebun binatang, teman-teman. Kebun binatang itu banyak banget hewan yang ada di dalam kebun binatang itu, teman-teman. Kita bisa masukinya seperti di dalam kebun binatang kan banyak hewan ya, teman-teman. Bisa kita misalnya di dalam kebun binatang itu ada si buaya dan ada si kadal, teman-teman. Nah, jadi binatang itu memiliki jenis-jenisnya itu masuk di dalam sebuah inheritance itu atau subclassnya gitu, teman-teman. Jadi misalnya ada binatangnya, terus ada binatang gitu yang kita tanyakan itu binatang, terus di subclassnya itu ada 2 binatang, ada buaya dan ada kadal gitu. Kita langsung ke contohnya aja nggak sih? Oke, kita langsung ke contohnya aja. Lanjut. Oke, kita langsung ke contoh dari OOP dan inher apa sih tadi? Ya itulah ya, teman-teman, lupa namanya. Yang pertama kita membuat sebuah superclass, teman-teman. Oke, kita membuat superclass. Jadi gini caranya. Nih, begini kalau salah. Salah. Sudah. Save. Oke. Ini super class. Udah, kita enter aja. Terus kita kan mau membuat sebuah kelas hewan, teman-teman. Jadi kita masukin di sini seperti ini, kelas hewan. Jangan lupa apa sih ini namanya, tanda ini.
Oke. Selanjutnya itu kita melakukan dev init. Salah. Enter dulu. Dev. Ininya harus 2 kali. Init. Oke, kita dalam kurung. Oke, self. Oke, gini teman-teman. Nama. Nah, di sini kita itu masukin sebuah kelas hewan di dalam untuk diri kita, yang ntar ada nama dari kelas hewan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita enter lagi, kita kasih space sampai di sini teman-teman. Kita masuk ke self, titik, nama sama dengan nama ini itu dari sini teman-teman. Nama ini dari sini, ini kita yang membuat kita sendiri gitu teman-teman. Oke. Kita tuh mau mencari suara dari suatu hewan. Kita masuk ke kita kasih space gitu teman-teman. Kita dev. Apa sih suara dari hewan itu gitu kan? Gini. Self. Gitu teman-teman. Jadi kita enter lagi. Salah. Benar. Kita return ini F. Sama kok F nya besar ya? Return. F nya mau F besar toh? Enggak nggak sih? Kita coba dulu deh. Kita coba. Oke, teman-teman, self namanya kan self titik nama. Oke, sebelahnya ini kita apa sih yang bakal dikeluarkan itu? Mengeluarkan suara gitu teman-teman. Oke, titik. Nah, ini adalah sebuah superclass kita. Oke, superclass kita. Terus kita di bawahnya kita ngapain sih gitu kan? Di bawahnya ini kita melakukan kita membuat subclass ya, subclass. Kita buat subclass di sini kita membuat subclassnya, yaitu dari inheritance tadi gitu teman-teman. Salah mana sih subclass ini. Kita membuat subclassnya, terus kita mau masukin hewan nih teman-teman. Misalnya hewan kelas, kita masukin dulu kelas di depan kan. Kita masukin hewan hewan apa ya yang ada suaranya? Ayam. Kita masukin hewan ayam di sini, hewan gitu, karena ini kan subclass dari hewan ini tadi gitu, subclassnya gitu. Bisa nih. Oke, kita ke sini, ke bawahnya dev. Kita bersuara, dia mengeluarkan suara kan nanti. Terus kita lanjutkan lagi ke return. Ini F nya kecil, kok yang di atas itu F besar ya?
Nah, ini self di mana salah agak kurang kayak ini nggak sih kalau nggak salah. Self titik mana ayam ini kukuruyuk tah kukuruyuk nah ya kuku ayamnya ngapain kukuruyuk lah kukuruyuk ya nggak tahu soalnya. Kok nggak ada tanda oke kukuruyuk. Oke, kita lanjutin. Kita kan ini udah nih ayam, terus kita selanjutnya buat subclass lagi, kita masukin aja ke subclassnya. Apa ya, kambing di sini salah nanti hewan. Oke. Ini jangan sampai lupa kemarin itu katanya. Terus delf apa sini enggak mau suara apa nggak bisa delf bersuara mana ini self oke bersuara self nggak bisa tuh isinya. Kita enter lagi return salah self titik mana. Oke, sekarang kambing itu B gitu ya, B. Kita nggak tahu suara aslinya gimana, B gitu. Oke, itu suara dari itunya tadi apa itu tadi. Oke, ini suara dari ayam kukuruyuk, suara dari ini suara ayam kukuruyuk gitu kan. Kelas dari kambing itu B gitu. Ntar kita mengeluarkan ini kalau bisa ya, insya Allah. Kita enter kita ke objek teman-teman. Kita kan kelas tuh, kita menggunakan kelasnya gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke kelasnya. Apa tadi kita gunain nih kelasnya. Jadi gini teman-teman, menggunakan kelas misalnya bentar. Oke, kita sekarang membuat objek dari suatu kelas teman-teman. Jadi gini caranya, shift membuat objek dari suatu kelas. Ya, kita membuat objek dari suatu kelas. Kelasnya itu tadi kelas hewan. Nah, terus subkelasnya itu ada ayam sama ada kambing gitu. Kita langsung aja kita enter kambing sama dengan kambing dalam kurung
mengeong. Kok mengeong ya? Apalah kukuroyok juga. Kukuroyok gitu. Oke. Salah guys. Ini di sini ada tanda ini loh guys, apa sih? Kukuroyok gitu kan. Kok kambing kukuroyok? Ayam ini guys. Ayam dulu baru kambing ya. Salah kita. Ayam sama salah. Barengan ayam. Selanjutnya itu baru kambing. Kambing sama dengan kambing. Ini kambing berapa? 1, 2, 3, 4. Nah gitu, kita enter, kita langsung ke printnya aja teman-teman gitu. Kita coba ya, PINT ayam titik bersuara. Nah gini teman-teman. Kok gini, aduh apa nih, print kambing titik nah kayaknya bisa deh. Kita liatin dulu teman-teman, ntar ada yang salah, error dia. Ini super kelas hewan, dev ini kan belum kita jalanin. Apa ini kurang ini teman-teman. Nah save nama, oke bener. Dev suara, return ini F ini kok F besar sendiri, coba kita F kecil, emang bisa kan F kecil. Oke. Kita Ctrl S, kita jalankan. Nah kita langsung jalankan saja. Apa ya tadi namanya, Python hewan .py. Nah bisa teman-teman, alhamdulillah tidak ada yang salah. Lah kukuroyok kok bembe. Oh iya, berarti kukuroyok ini ayam dan bembe ini kambing. Tuh, itu hasil dari roundingnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke experience holding yang dimana apa sih itu, mungkin kita biasa dengar ya, penanganan kesalahan teman-teman gitu. Jadi yang dimana penanganan kesalahan ini yang kita terjadi error atau terjadi kesalahan, tapi dia programnya tidak akan berhenti gitu. Gimana cara menanganinya? Seperti contoh kayak misalnya kita nginput nih, kita maunya keluarnya jangan angka gitu, yang keluarnya malah angka gitu pas kita ngeprintnya gitu. Terus misalnya kita mau ngejalanin, pas kita jalanin yang keluar nih katanya not directory tidak ditemukan atau file yang tidak ditemukan gitu teman-teman. Jadi gimana cara kita penanganan kesalahannya gitu. Nah kita langsung aja ke contohnya gimana cara penanganan kesalahannya, gimana contoh kesalahannya gitu teman-teman. Sebagai contoh itu ada di list teman-teman, di contoh list gitu. Oke, kita langsung ke contohnya aja teman-teman. Seperti ini misalnya kita membuat data list, membuat list gitu ya. Oke, kita membuat data misalnya gini. Oke, gini. Misalnya kita membuat misalnya kok gini ya. Kita misalnya membuat 11 13
13 kok 23 13 15 gitu. Kita coba. Jadi kita misalnya kita gini 3 gini, kita butuh print. Kok ini gini ya teman-teman? Oh, ada yang kurang. Nah, gini print. Kita mau ngeprint angka-angka yang ada di situ gitu. Jadi gini. Apa sih namanya? Kita mau ngeprint angka-angka yang ini gitu. Atau ini. Data ini kan nggak ada nih, data 5 nih di mana namanya, di sini nih gitu. Oke, di sini kan nggak ada tuh data 5, data yang kelima. Terus dia tuh bakal ada error teman-teman pastinya kan. Aku gini index error. Oke, kayaknya harus saya besar ya biar kita itu tuh kayak spasi lah bahasanya. Error. Kok gini? Error. Oke, save. Oke, print. Teman-teman. Jadi misalnya ngeprint error nih gitu teman-teman, terus jadi gimana sih? Error error kita melakukan seperti ini. Oke teman-teman, index di luar jangkauan, karena kita nggak tahu gitu teman-teman berapa aja gitu dari hasilnya gitu kan. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan saja. Nah, ini hasil dari pas dijalanin indeksnya itu di luar jangkauan teman-teman, karena emang angka 5-nya nggak ada kan tadi gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu hasil dari apa sih yang bisa saya jelaskan tentang OOP dan sebagainya gitu teman-teman. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode saya dulu teman-teman. Nah, ini kode yang dimana kita di sini kita mencari suhu apa sih dia ntar ketika kita print kita akan mengetahui suhu atau kelembapan di daerah kita. Di sini antara 20 sampai 30 itu temperaturnya, suhu. Ini yaitu kelembapannya teman-teman gitu. Di sini ada kelasnya, di sini ada subclass, di sini kita nambahin sebuah kitchen, dapur teman. Di dalam dapur itu ada yang namanya cooking mode itulah ya, cooking mode. Dan di dalam kamar itu kita menambahkan sesuatu. Di dalam bedroom itu kita menambahkan di dalam bedroom kita menambahkan sebuah tab sleep mode yang dimana dia tuh nyaman enggak sih buat kita tidur gitu teman-teman. Nah, ini sleep mode. Terus ada daftar ruangan apa aja gitu teman-teman. Ini contohnya yang ada di sini, room segala macamnya. Dan kita running aja teman-teman. Kita running aja, oke? Ini hasil runningnya teman-teman. Nah, ketika kita menambahkan sebuah sesuatu yang berhubungan dengan dapur, itu dia akan mengeluarkan seperti ini teman-teman. Kita mengeluarkan sebuah apa aja sih yang misalnya kita masukin sebuah sebuah apapun itu kan. Yang pertama kita minta tambahkan ruangan gitu kan. Nah, kita misalnya kita seperti yang awal ini kita masukin dapur
katakan di sini dapur. Terus kita tampilkan di sini itu perkiraan saat ini ketika kita belum masak, teman-teman. Suhunya ketika belum masak itu segini. Nah, perkiraan saat masak ini ketika kita masak itu perkiraannya bisa ke 26 derajat 26,8 derajat Celcius, teman-teman, gitu. Dan kelembapannya itu 42 sampai 42,4% gitu, teman-teman. Ini mode masaknya aktif, teman-teman. Nah, dari sini itu ada di kamar tidur, teman-teman. Kamar tidur. Di sini ada suhunya tuh ada 29,24 derajat Celcius, yang dimana itu panas, teman-teman. Dan kelembapannya 43 sampai 43,21%. Itu mode tidurnya itu aktif, teman-teman. Kondisinya itu tidak ideal untuk tidur. Kenapa? Karena dia panas, teman-teman, gitu. Coba ketika kita masukin ruangan yang tidak kita masukkan sukas tadi. Ruangan yang kita masukkan sukas itu cuman ada kamar tidur, bedroom dan kitchen. Nah, cuman ada dua ini. Ketika kita masukin ruangan lain, misalnya gini, satu ruang tamu. Nah, ketika ruang tamu kita masukin kayak gini, dia tidak bakal ada kondisi tidak ada akan seperti ini, teman-teman. Yang dimana nih seperti ini gitu kan. Tidak akan ada kondisi saat tidak ideal terus saat masak, karena kita tidak menambahkannya di subclass, kan kita tidak menambahkan mode apapun di ruang tamu ini, teman-teman. Ada beberapa ruangan yang lainnya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.